Halo guys, David di sini dan ini adalah Sharp Aquos Zero 2. Yap, pasar HP Indonesia tambah rame. Brand Jepang kembali ikut jualan di sini. Nggak cuma yang dari Cina atau Korea atau Amerika doang. Dan HP yang mereka bawa langsung bikin saya kagum sama inovasinya. Beda banget dan banyak hal baru yang pertama kali saya lihat. Saya agak bingung sih kenapa nggak banyak orang yang ngebahas Sharp Zero 2 ini. Padahal HP ini udah mencahin rekor loh sebagai smartphone yang paling enteng yang pernah saya coba. Entengnya tuh parah, 141 gram doang. Buat yang nggak kebayang 141 gram itu seberapa enteng, coba lihat Vivo X50 Pro yang bobotnya 181 gram. Kemarin saya bilang HP ini enteng, tapi si Zero 2 ini bobotnya bisa 40 gram lebih enteng, 20% lebih ringan. Bentuknya juga kerasa tipis banget berkat desain bagian kanan kirinya yang dibuat melancip gini. Bikin ruang genggamnya jadi lebih sempit, bikin tangan ngerasa lagi megang sesuatu yang tipis. Oh ya, saya udah bilang belum kalau HP ini punya bobot yang enteng? Kayaknya udah ya, tapi saya mau bilang sekali lagi kalau bobot Sharp Aquos Zero 2 ini enteng banget, masih nggak habis pikir gitu. Anda harus coba pegang sendiri dah, biar ngerti maksud saya. Kalau lagi main ke Carrefour atau Best Denki atau toko elektronik dan barangnya ada di sana, cobain bentar aja. Kesan pertama Anda mungkin ngirain kalau ini barang dummy doang, kayak mainan, nggak ada isinya. Tapi ternyata beneran. Build quality-nya saya akuin nggak kerasa terlalu solid, karena kalau mau kerasa solid memang harus punya bobot yang lebih berat. Bagian belakangnya ini pun kebuat dari polikarbonat buat motong bobot kali ya. Ya, nggak masalah, yang penting bagian frame-nya ini bukan plastik, tapi magnesium alloy. Dan kaca di bagian depannya ini udah dilapisin Corning Gorilla Glass 6, kasta paling tinggi dari Corning Gorilla Glass. Ukuran layarnya ini 6,4 inci ya, dan dia pakainya panel OLED dari Sharp yang bisa ngehasilin 1 miliar warna. Nggak ngerti lagi sih. Saya tahu kalau panel Sharp itu bagus, tapi nggak nyangka aja kalau layar OLED dari Sharp ini bisa ngasilin 1 miliar warna. Sebagai perbandingan, layar Super AMOLED dari Samsung dan layar Super Retina XDR OLED dari iPhone 11 Pro dalam tanda kutip cuma bisa hasilin 16 juta warna. 1 miliar banding 16 juta, itu udah kayak perbandingan si kaya dan si miskin gitu. Awalnya saya cuma ngirain kalau klaim 1 miliar warna itu cuma akal-akalan Sharp doang lah, soalnya mata kita nggak bisa ngebuktiin kan ini ada 1 miliar warna. Jadi saya coba bandingin sama iPhone 11 Pro yang terkenal sama warnanya yang akurat. Saya buka video HDR di YouTube dan hasilnya saya lagi-lagi terkejut sama nih HP. Di sini kelihatan jelas kalau bagian video yang lumayan gelap, detail dari Sharp jelas lebih kelihatan daripada iPhone. Bagian terang juga, tanda kalau HDR-nya bagus. Terus saya ada coba bandingin sama layar Samsung juga, yang terkenal keren, dan hasilnya sama aja. Warna yang dihasilin oleh Sharp kelihatan lebih kaya dan tajam daripada Samsung. Di resolusi yang sama ya. Kalau Anda pengen dapetin gambaran soal kualitas layar dari Sharp Aquos Zero 2 ini yang ngomong-ngomong udah support Dolby Atmos dan Dolby Vision, kira-kira gini, bayangin kalau sekarang Anda lagi main ke toko elektronik, terus lihat gambar yang ditampilin TV mahal, kira-kira kayak gitu kualitasnya. Kok HP kayak gini nggak banyak yang tahu ya? Sharp juga ngeklaim kalau layar Zero 2 ini punya refresh rate sampai 240 Hz. Set dah, ngebanting HP-HP lain yang udah bangga punya layar 120 Hz. Tapi setelah saya gali lebih dalam karena 240 Hz itu kedengarannya terlalu keren, ternyata secara teknis HP ini memang benar punya refresh rate 240 Hz, tapi 240 Hz-nya itu terdiri dari gambar beneran 120 frame dan 120 frame gambar warna hitam yang diselipin di antara 120 frame gambar beneran tadi. Jadi totalnya 240 frame dalam 1 detik. Bisa kelihatan dari video slow motion ini, ada kayak kedip-kedip hitam gitu di sela gambar aslinya. Itu frame hitam yang diselipin. Kenapa Zero 2 pakai metode kayak gini? Apakah cuma gimmick doang? Ditambahin frame hitam biar bisa dibilang 240 Hz? Enggak, sebenarnya teknologi kayak gini udah lumayan umum diterapin di TV, terutama TV yang mahal.
Istilah Inggrisnya itu black frame insertion. Masukin frame warna hitam di sela-sela gambar beneran, biar gerakan yang ditampilin di layar bisa kelihatan lebih mulus di mata kita. Buat ngurangin blur kalau ada gerakan yang cepet banget. Buat detailnya saya udah taruh link di bawah kalau misalnya mau baca. Sama kayak buat TV, Sharp bilang teknologi BFI di Zero 2 ini diterapin buat ngurangin blur di dalam game dan cepetin respon time. Tapi pas saya coba buktiin, nggak kerasa bedanya sama layar 120Hz biasa. Karena layar 120Hz memang udah cepet banget dari sananya. Tapi saya tetap seneng banget ngeliatin konsep BFI bisa diterapin dalam HP, kayak beda gitu dan bikin jiwa geek saya muncul. Oh ya, mode 240Hz-nya itu baru bakal aktif kalau kita main game ya. Kalau misalnya main IG atau chatting, dia otomatis bakal balik ke 60Hz buat hemat baterai. Dan ngomong-ngomong soal hemat baterai, menurut saya baterai itu jadi bagian yang paling bikin nggak semangat sih dari Zero 2. Soalnya kapasitasnya cuma 3130 mAh aja. Kalau buat pemakaian saya sehari jelas kurang ya. Harus dicas sore-sore atau pas malam. Apalagi kalau buat main game. Itu nguras baterai banget. Main Mobile Legends 15 menit bisa ngurang 7-8%. Soalnya udah baterainya terbatas, layarnya juga kayak langsung aktif mode yang refresh rate tinggi itu kan. Jadi cocok banget buat ngabisin baterai. Kalau buat performa main gamenya sendiri udah lancar banget. Soalnya Zero 2 ini udah pakai Snapdragon 855. RAM-nya 8GB dan memori internal 256GB. No problem banget soal performa. PUBG M bisa HDR Extreme, nggak masalah. Cuma ya itu, mainnya jangan kelamaan nanti baterainya cepat habis. Kalau soal fitur, HP ini termasuk lengkap. NFC ada, rating tahan air dan debu juga ada, speakernya stereo, dan walaupun dia nggak punya headphone jack, Aquos Zero tuh udah dukung kodek aptX HD. Buat slot kartunya sendiri, dia ngedukung 2 kartu nano SIM, memori internal 256GB-nya nggak bisa diekspansi. Dan ngomong-ngomong soal slot kartu SIM, pas kita keluarin SIM tray-nya, HP-nya bakal restart. Ya, restart. Ini HP Jepang banget sih. Buat kameranya sendiri ada 2 aja di belakang. Ini lumayan anti-mainstream buat tahun 2020. Kamera utamanya 12 megapiksel ditemenin sama kamera ultrawide 20 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel. Kualitas foto yang dihasilin Zero 2 ini bukan favorit saya ya. Warna dari kamera utamanya kelihatan agak kusam. Dan kalau kita pakai kamera ultrawide, fotonya jadi agak gelap. Buat low light juga detailnya nggak bagus-bagus banget. Kamera bukan jadi sesuatu yang kuat lah di HP ini. Dan ngomong-ngomong soal kamera, saya ada nemuin beberapa bug di software Sharp Aquos Zero 2 ini. Kayak pas awal-awal pakai dulu, Google Foto langsung nutup sendiri pas saya buka. Sekarang udah aman sih, ada juga pas kita keluar dari aplikasi, balik ke home gitu. Kadang layarnya bakal ngedip sendiri. Semoga bisa cepat ada update biar experience-nya bisa lebih mulus lagi. Sharp Aquos Zero 2 ini bener-bener nggak saya sangka sih. Pas tahu harganya yang udah sekelas flagship 12,999 juta, saya kirain Sharp nekat juga. Mereka memang udah keren di elektronik rumah tangga, tapi dunia HP itu beda, nggak segampang itu bos. Tapi setelah dicobain, ternyata harga yang tadi tuh lumayan beralasan lah. Di beberapa bagian HP ini bisa dibilang mecahin rekor, baru kali ini saya lihat. Dari bobotnya yang super enteng, bentuknya yang tipis banget, chipset yang kenceng, memori berlimpah, dan tentu aja layarnya yang udah selevel TV mahal punya. Bener-bener ngasih pengalaman baru buat saya. Yang bikin saya mikir 2 kali buat ngerekomenin HP ini ada di bagian baterainya yang nggak terlalu gede, kameranya yang bukan kualitas flagship, dan softwarenya yang mungkin belum sempurna ya. Tapi tetap aja HP ini jauh-jauh ngelebihin ekspektasi saya. Seru buat bahasnya, unik banget. Kalau misalnya Anda pengen fitur-fitur dari Sharp Aquos Zero 2 tapi dengan harga yang lebih murah, ada juga Sharp Aquos R3 yang harganya 10,999 juta. Tetap tinggi sih, tapi kan lebih murah daripada 12,999. Bedanya Aquos R3 sama Zero 2, dia punya bentuk bodi yang lebih tebal, jadi dia kerasa lebih berat dan solid. Terus bagian belakangnya juga udah beda, kayak kaca-kaca gitu. Ada headphone jack juga, kalau bagian depannya juga beda, walaupun bedanya ini nggak jadi lebih cakep sih. Kamera depannya tuh mencolok banget potongannya.
Untungnya layarnya ini tetap punya teknologi panel Pro IGZO yang punya 1 miliar warna juga. Resolusinya juga tinggi, Quad HD+, dan refresh rate-nya 120 Hz. Kombinasi refresh rate tinggi sama resolusi layar setinggi ini memang cuma bisa ditemuin di HP kelas atas sih, bikin proses scrolling kita mau lagi baca artikel, liatin foto di sosmed, jadi lebih smooth dan tajam. Nonton film juga mantep banget, kayak nonton film di Netflix yang formatnya HDR. Panel Pro IGZO dan resolusi Quad HD Plus-nya main banget. Apalagi Aquos R3 juga punya fitur Dolby Atmos sama Dolby Vision, biar gambar dan suaranya bisa lebih maksimal lagi. Sharp bener-bener nggak nanggung sih soal entertainment di HP mereka. Chipset yang Aquos R3 ini pakai juga kelas atas punya, Snapdragon 855 juga dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Dia punya NFC juga, kayaknya HP Jepang nggak boleh nggak ada NFC ya. Terus dukung wireless charging dan punya sertifikasi tahan air juga. Fiturnya lengkap. Sayangnya bodi yang tebal dan fitur yang lengkap nggak diikutin baterai yang lebih gede juga. Tetap 3200 mAh aja dan tetap kurang buat saya pakai selama 1 hari penuh. Kalau buat kameranya sendiri juga ada dua, 12 megapiksel buat kamera utama dan 20 megapiksel buat kamera ultrawide. Kualitasnya juga nggak jauh-jauh beda dari Zero 2, bukan kualitas flagship punya lah. Kesimpulannya, saya cuma mau ucapin selamat bertempur aja buat Sharp di pasar HP Indonesia yang lumayan gila persaingannya. Kalau mau main di pasar yang entry level ke menengah, memang itu udah terlalu serem lah. Di sana lumayan berdarah-darah. Jadi nggak heran kalau Sharp lebih ngandelin HP kelas atas mereka yang beda banget dari HP kelas atas dari brand lain. Zaman sekarang memang harus gitu sih, kalau mau narik perhatian harus beda lah. Dan Sharp sukses ngebikin HP yang beda banget dari HP yang lain. Sukses sih buat bikin saya penasaran sama HP mereka. Jadi ya demikian sedikit review saya buat duo HP Sharp, si Aquos Zero 2 dan yang ini Aquos R3. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Brand Jepang ya nggak banyak sih memang. Wah, tambah rame.